Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nanda Amalia, NIM B100-200-260, kelas Manajemen F. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan produk akhir yang berjudul 4 sektor ekonomi yang paling tertekan pandemi COVID-19. Yang pertama, sektor rumah tangga. Sri Mulyani mengatakan, sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Yang kedua, sektor UMKM. Sri Mulyani melanjutkan, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Yang ketiga, sektor korporasi. Sektor korporasi yang akan paling terganggu aktivitas ekonominya adalah manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Yang keempat, sektor keuangan. Selanjutnya Sri Mulyani mengatakan, sektor keuangan juga mengalami tekanan akibat pandemi ini, yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvensi. Untuk anggaran belanja untuk perlindungan sosial akan disalurkan melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja. Selain itu, pembengkakan belanja negara juga terjadi untuk menambal pembayaran tarif listrik yang digratiskan dan diberi diskon untuk golongan tertentu. Pemerintah juga menyiagakan anggaran 25 triliun untuk melakukan operasi pasar bila ada lonjakan harga pokok nantinya. Selain itu, stimulus ekonomi untuk pelaku usaha dan UMKM diberikan dengan menggratiskan PPh 21 bagi pekerja sektor pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta per tahun. Kemudian, pembebasan PPN impor untuk pengusaha yang melakukan impor dengan tujuan ekspor, terutama bagi industri kecil dan menengah. Di sektor moneter dan perbankan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pelemahan permintaan global mengakibatkan penurunan kegiatan perdagangan internasional, baik itu ekspor dan impor. Hal ini berpotensi mengancam kelangsungan dunia usaha domestik, yang selanjutnya akan berdampak terhadap pengurangan jam kerja dan atau pengurangan jumlah tenaga kerja, dan akhirnya penurunan daya beli rumah tangga. Gangguan di sektor korporasi dan rumah tangga juga berpotensi merambat ke sektor keuangan dan menurunkan tingkat tabungan masyarakat dan tingkat investasi perusahaan. Berikut grafik pertumbuhan uang beredar kredit, investasi, dan pergerakan suku bunga di pasar domestik dan grafik nilai tukar dan neraca pembayaran Indonesia. Yang selanjutnya, grafik kinerja bursa saham global triwulan 1 2020.
Penyebaran COVID-19 yang sangat mudah, cepat, dan luas di dunia juga memberikan tantangan serius pada stabilitas sektor keuangan. Volatilitas di sektor keuangan global meningkat sangat tinggi, bahkan melebihi beberapa krisis terdahulu. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran investor terhadap penyebaran COVID-19 serta dampaknya yang mendalam pada perekonomian global. Alhasil, kinerja sektor keuangan global tertekan cukup dalam. Ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian global telah mengganggu confidence di pasar keuangan. Di tahun ini, risiko kredit cenderung meningkat karena kita tahu meskipun ada kebijakan kelonggaran dari OJK melalui restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi industri non-bank, kita melihat kredit ini cenderung meningkat, tentu akan berpotensi mengurangi profitability dari perbankan. Dari sisi PDB, pengeluaran konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga dan LNPRT diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6 sampai 1,8% pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9%. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial atau social distancing untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19. Daya beli masyarakat juga turun, disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan dikarenakan berhasil menyumbangkan 57% dari PDB, didukung oleh data BPS tahun 2006 sampai 2010, di mana UMKM meningkat bukan hanya dari segi kuantitas, melainkan tenaga kerja, modal serta aset mereka. UMKM juga dikatakan usaha ekonomi produktif yang cukup kuat. Sekalipun terjadi gejolak atau krisis, mereka tidak terkena dampak yang begitu menyedihkan. Hal tersebut dikarenakan prinsip kemandirian yang dimiliki. Di saat pandemi COVID-19 ini, pedagang ayam dan ikan mengaku daya beli masyarakat turun drastis, hingga 75%. Penyebabnya lantaran banyak masyarakat tidak bekerja, serta restoran dan usaha catering tutup. Pemerintah Indonesia berencana melarang impor hewan hidup dari Tiongkok guna mencegah penularan virus corona melalui hewan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memastikan bahwa Kementerian Perdagangan tidak menyetop impor selain hewan hidup dari Tiongkok. Masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB turut berdampak pada usaha hotel dan tempat wisata. Hal ini dialami oleh pelaku usaha Taman Rekreasi Savitri Siswono yang tutup 4 bulan. Begitu pula yang dialami pengusaha Hotel Sona Maesana. Ia menyebut tingkat okupansi hotel turun hingga 70% akibat PSBB. Demi menjaga keberlangsungan roda perekonomian, ia melakukan penyesuaian dan adaptasi di era kebiasaan baru. Pandemi ini juga menggiring untuk melakukan strategi baru secara digital untuk menarik konsumen. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.